Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan mencoba menginstal. Jadi di sini kita sudah punya flash disk yang bootable. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat bootable ya, OS-nya Elementary OS. Nanti bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ini yang saya gunakan USB 16 GB ya, intinya seperti itu. Nah, kita coba. Ini ada laptop yang dipakai ini laptop bekas, intinya mau diinstal ulang lah ya, mau kita ganti jadi Linux gitu. Untuk pertama kali jangan lupa ini sambil dicolok aja, takutnya baterainya nggak cukup. Kita colokin. Oke, sudah nyolok ya. Kemudian kita tancapkan USB-nya di port USB. Setelah ditancapkan, kita tinggal hidupkan. Nah, saat menghidupkan boot pertama kali, pastikan ini akan masuk ke flash disk. Nah, untuk memastikan ke situ, nanti ketika hidup kita pencet F12 atau escape atau yang lainnya ya, tergantung merek laptopnya. Kebanyakan sih F12. Oke, kita coba hidupkan. Kemudian pencet F12. Nah, ini akan masuk ke boot menu. Nah, saya dekatkan. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Jadi kita mau booting Ubuntu atau di USB-nya atau di Windows-nya. Ini harddisk sebelumnya pakai Windows, jadi ada Windows Boot Manager. Seperti itu. Nah, kita pilih yang USB. Enter. Oh, ini baterainya tegangannya kurang. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Kemudian ini tampilan awal sudah masuk ke ini ya, ke flash disk. Nah, kita tinggal biarkan atau pilih yang tadi, yang pertama. Oke, kita tunggu. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menginstal Linux di laptop Lenovo. Nah, laptopnya sebenarnya apa aja yang penting bisa diinstal, speknya masuk gitu ya. Untuk spek laptop yang dipakai ini Lenovo T480. Jadi ini kondisi second dan mungkin speknya i5 ya, i5 RAM 8 atau 16 GB. Nah, ini untuk percobaan. Harddisknya kita ganti, kemudian kita coba install ulang. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, jika sudah berhasil booting, ini langsung diarahkan ke pemilihan bahasa. Nah, ini kalau kita perbesar, ini pemilihan bahasa. Kita pilih yang bahasa Inggris, Indonesia, silakan. Misalnya saya pakai bahasa Inggris. Kemudian langkah selanjutnya, Inggrisnya Inggris mana? Misalnya kita pakai US. Kemudian pilih select. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih layout keyboard, select keyboard layout. Nah, kita pilih yang English US saja. Kemudian default. Nah, di step selanjutnya ini ada pilihan try demo, atau kita mau langsung install atau mau custom. Jadi sebenarnya kita bisa bootable via flash disk saja tanpa diinstal. Jadi kita pakai OS yang ada di flash disk, tapi kan mungkin terbatas ya. Nah, kemudian kalau pilihan kedua, kita akan menghapus semua yang ada di hard disk dan menginstal OS ini gitu. Kalau yang ketiga, kita custom. Kalau custom, di sini kita pilih partisinya. Nanti kita tentukan partisi mana yang akan diinstal, kemudian berapa besarnya gitu. Nah, ini karena ini mau full, kita pilih yang kedua aja. Kemudian ada pilihan erase disk and install. Kita klik. Kemudian langkah selanjutnya, di sini akan ada pemilihan untuk goyang-goyang harddisk yang akan diinstal. Nah, kita pilih yang ini karena ini cuma satu harddisknya. Kemudian next. Kemudian di sini ada pilihan mau di-encrypt atau tidak. Nah, kalau di-encrypt nanti di harddisknya itu ada encryptionnya. Jadi ketika OS-nya mati, kita sebenarnya tidak bisa membuka datanya. Tapi kalau tidak di-encrypt, ketika laptopnya mati, harddisknya diambil, nah itu bisa dibaca. Misal kita pilih yang don't encrypt, jadi tidak usah di-encrypt. Kemudian langkah selanjutnya, additional driver. Ini kita akan install atau tidak. Nah, kalau misalnya ini karena ini akan ada detect harddisk, kemudian hardware yang dipakai misalnya VGA yang lain-lain, nah ini ada peringatan seperti ini. Nah, ini kita lanjut aja, erase and install. Nah, ini proses instalasinya sedang berjalan, kita tunggu aja. Lama proses instalasi tergantung dari kecepatan baca tulis harddisk dan perangkat lainnya ya, kayak spek mungkin prosesornya, RAM-nya dan lain-lain. Nah, kalau mau cepet, laptopnya yang SSD itu relatif lebih cepat.
Oke, proses instalasinya sudah selesai. Jadi kita bisa lihat di sini continue setup. Nah, ini kita diminta untuk merestart ya. Ini udah selesai. Kemudian kita coba klik restart. Nah, setelah restart, ini kita diminta untuk mencabut bootable flash disknya. Yang kita cabut. Oke, setelah udah dicabut, kemudian kita enter. Nah, ini akan booting dengan OS yang baru. Nah, ini ketika booting pertama kali ada pilihan seperti ini ya. Nah, ini kita pilih aja yang paling atas, kemudian klik enter. Oke, kita pilih English default. Ini kita skip aja, nggak usah connect ke WiFi. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk membuat user baru. Nah, ini kita tinggal isikan, misalnya full name-nya Haris. Ini. Kemudian nanti usernya apa? Misalnya username-nya saya Haris aja. Kemudian passwordnya, ulangi password. Kemudian ini nama komputernya atau nama laptopnya. Nanti silakan diberi nama. Misalnya gini aja. Kemudian kalau sudah finish. Nah, ini tampilan setelah selesai. Kita coba login, masukkan password yang tadi dibuat. Oke, sudah berhasil. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Ini langsung ada welcome. Nah, ini welcome-nya terkait dengan setup ya. Jadi kita akan dipandu untuk setupnya akan seperti apa. Ini ada guide, kemudian ada yang lainnya lah. Ini ada panduannya. Nah, ini misalnya kita next. Pertama kita akan pilih seperti apa temanya. Mau pilih yang default atau yang tema gelap atau yang sunset to sunrise. Jadi ketika jam malam dia gelap, jam siang dia terang gitu ya. Nah, misalnya kita pilih default, kemudian di sini ada pilihan apa namanya ini, warnanya ya, warna dari tema ini apa. Misalnya kita next aja. Kemudian ini ada fitur night light. Jadi fitur untuk menghidupkan fitur kalau malam dia warnanya akan agak apa namanya, lebih hangat lah. Jadi kalau lebih hangat di malam hari kan lebih enak dipandang gitu ya. Nah, ini bisa diaktifkan atau tidak. Kemudian misalnya kita next lagi. Nah, ini ada fitur housekeeping. Ini gimana akan untuk file-file yang lama ini akan otomatis dihapus atau tidak. Ini silakan di setting. Kemudian next, ini ada online account. Jadi kita bisa menambahkan akun email, akun online ya, kayak Gmail, kemudian Facebook, GitHub dan lain-lain. Nah, ini kita next aja. Kemudian nanti kita akan ada aplikasinya ya, ada App Store-nya lah ibaratnya. Nanti ada market atau ada store untuk instalasi aplikasi. Next saja. Kemudian ini mau mengaktifkan
otomatis update atau tidak. Ini kita lewatin aja. Ini udah selesai. Klik get started. Sudah. Ini beginilah tampilan Elementary OS. Jadi cukup mudah, cukup sederhana, dan cukup ringan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup seperti ini dulu. Jadi kita sudah membahas bagaimana cara menginstal Linux Elementary atau Linux yang lain sebenarnya di laptop kita melalui USB flash disk yang sudah kita buat bootable di video kemarin ya. Mungkin seperti itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita insya Allah lanjutkan instalasinya di next video, bagaimana kita menginstal tool-tool untuk development atau software-software yang kita perlukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.